Nah, kebutuhan orangnya beda ternyata itu. Kalau beda itu, apa harus cuci gudang? Kadang-kadang begitu. Berat ya, saya rasa berat. Berat. Selain data, company culture apa atau hal apa yang benar-benar penting buat Torch saat ini? Wah. Orang. Pasti orang kalau gitu. Tadi kan bilangnya slim, berarti cari orang yang slim atau gimana? jangan cari yang kurus aja. Jangan cari yang slim. Nah, ini bisa direview dari awal dulu nih. Ya, jadi gini ya. Waktu kita masih perusahaan orangnya 6, 12, 20 gitu kan ya, kita kadang-kadang ngerekrut orang juga siapa aja yang mau masuk ke perusahaan kita. Yeah. Benar nggak sih? Yeah. Kita dulu kantornya nggak di sini, nggak tengah kota, kantornya di pinggiran Bandung. Gitu, nggak ada yang mau kerja ke kita karena terlalu jauh gitu ya. Nggak keren gitu. Nggak keren, kerja di Torch dulu nggak keren. Nah, pada saat itu nggak apa-apa sih, jalanin dulu aja. Kenapa? Karena mostly kebanyakan pekerjaan itu pekerjaan operasional. Fungsi berpikir akan ada di founder sama beberapa orang aja nih. Beberapa orang yang memang biasanya ya pendiri-pendiri atau orang-orang yang nemenin dari awal, pegawai yang sangat kuat gitu ya. Nah, biarkan dulu seperti itu. Masalahnya adalah ketika perusahaannya kemudian membesar lagi dalam hitungan 3 tahun. Setiap tahun aja jumlah karyawan itu bisa naiknya cepet banget kan. Nah, ketika kita nyampe ke titik tertentu, kita harus sadar bahwa perusahaan yang dulunya UKM, ini kudu hijrah, dikelola seperti corporate. Nah, kebutuhan orangnya beda ternyata itu. Kalau beda itu, apa harus cuci gudang? Kadang-kadang begitu. Berat ya, saya rasa berat. Berat, karena lu akan menemukan tim lu yang lu sayang. Lu sayang sama tim lu kan? Tapi lu akan menemukan bahwa, aduh, ternyata semua orang yang gua sayang ini nggak semuanya punya kapasitas untuk tumbuh dalam bentuk corporate, yang dimana corporate itu pengelolaan datanya, waduh, luar biasa nih, disiplinnya, kemampuan bicaranya. Oh, hal-hal seperti itu, tiba-tiba kita sadari bahwa, waduh, kok ada duit pun lu nggak bisa maju. Berarti masalahnya di apa? Berarti modal yang lain, modal manusia, human capital. Dan lu nggak bisa memecat orang tiba-tiba, oke, semua orang gua pecat, atau sebagian orang gua pecat, based on apa nih, berdasarkan apa? Harus membuat sebuah sistem seleksi. Apakah pakai KPI atau memang kita pakai ada tolak ukur lain untuk menyeleksi orang-orang itu? Jadi gini, pertama kali seleksi, sebelum lo ngapa-ngapain, ternyata yang bisa dibenerin company culture dulu. Oke, sepakati dulu apa company culture-nya kita. Nah, gue juga cukup telat. Gue menyadari setelah menggunakan konsultan, baru menyadari bahwa, walaupun gue masih ada di sini, si foundernya gitu, ternyata gue nggak boleh tidak menuliskan, harus dituliskan. Jadi kalau di Torch tuh ada yang disebut the connectors, akhirnya kita sepakati value-nya, di mana orang-orang yang tergabung di sini harus kepalanya inovators, mulutnya inspirators, tangannya kolaborators, kakinya accelerators, hatinya harus navigators. Wah. Itu dipikirin 4 bulan, bro. Bikin, emang kepalanya harus mikirin hal-hal yang baru terus kan? Iya. Mulutnya harus bisa nginspirasi orang. Orang-orang di sini mulutnya kotor, gua keluarin. Nggak bisa. Orang yang nggak mau kerja sama, tangannya nggak kolaborator, senang kerja sendirian, out. Kalau kakinya nggak mau dorong orang, mengakselerasi orang agar bekerja lebih baik, out juga. Dan hatinya harus punya kesadaran bahwa lu cuman bisa mengontrol apa yang lu bisa kontrol, selebihnya Tuhan yang kontrol. Wow. Jadi, dan itulah yang menjadi tolak ukurnya. Artinya orang-orang yang dari awal ikut, yang disayang, ya kita sama. Ini frameworknya, ini pengukurannya, yuk connect Torch levelnya di mana. Jadi bukan hanya capacity aja gitu ya, capacity basic gitu ya, IQ dan seterusnya. Tapi connect Torch-nya ini gimana? Karena kalau technical skill kan bisa dipelajarin, ya kan? Nah, kalau connect Torch ini, dia nggak mau baca
ya udah mau gimana lagi dia bertumbuhnya kan kayak gitu. Dia nggak mau kolaborasi sama orang lain. Ya kerjaan nggak mungkin dikerjain sendiri ya kan. Kalau mau gede kan pasti harus bareng-bareng. Nah, terseleksi alam sebenarnya. Terseleksi alam. Betul, kayak gitu. Ya, dan kadang-kadang ya lu harus berani akhirnya mengganti sebagian. Mungkin di beberapa perusahaan sebagian besar untuk diganti orang-orang yang lebih cocok di kultur itu. Kultur masa depannya. Karena si binatangnya ini, si perusahaannya ini memang berubah bentuk tuh ketika mengarah menjadi corporate tuh. Ya, Karena dalam manajemen orangnya tadi 6, 12 sama sekarang di 80, itu gaya manajemennya juga sudah berbeda. beda banget. Kalau dulu kan tadi ya Om Ben dan beberapa orang yang memikirkan, sisanya mengoperasikan. Sekarang yang lain harus mikirin. Jadi ya we hire people to tell us what to do kayak gitu ya. Bukan kita ngasih tahu lagi lu kerjain A B C. Kebalikannya kan? Iya. Kalau dulu kita ngasih tahu orang, nih lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini. Karena orangnya masih dikit. Begitu udah banyak kayak gini, gue datang ke kantor, lu tahu apa? Report sini, gue harus buat keputusan apa? Kayak gitu jadinya. Sehingga udah bisa jalan-jalan. Jalan-jalan bukan ini. Iya. Bukan healing sih sayangnya ya. Oh. Iya. Jalan-jalan untuk cari peluang baru untuk Torch. Kolaborasi lah. torch ya. Kolaborator Iya. tadi gitu. Jangan sampai ada koruptor di sini. Amit-amit jangan. Jadi di sini salah satunya ya misalnya yang tadi ya, agar orang jadi inovator, di sini ada kultur di mana orang setiap hari mesti posting ke kita. Sekarang sistemnya posting di WA, nanti di WA udah dibaca sama kita buat sebuah algoritma yang bisa langsung menarik apa aja yang dia baca tuh. Jadi list di kita nanti. Ini menarik karena ini berarti mau membangun satu company cultures orang yang suka belajar. Yes. Banget. Bukan baca gosip terbaru gitu. Iya. Ya contohnya misal gini, sekarang kan ada live streamer ya kan. Yes. Nah dia ya logikanya harus terus mengupgrade cara live yang bagus. Ada campaign apa, metodenya, seperti itu pengukuran live-nya, dan ini kan terus nih daily basis dia harus upgrade terus kayak gitu. Dalam bentuk boleh baca satu bab buku, boleh, mau podcast, video podcast, mau resume dari buku, Blinkist atau apa, itu bebas. Kita persilahkan, tapi itu yang penting lu posting. Postingannya bisa dibaca oleh satu perusahaan. Bisa. Boleh, nanti kan ada link ya kan? Ada link ya kan? Bahkan gue sendiri kadang terinspirasi. Wih, ada yang baca tentang ini gitu ya, gue juga ikutan baca kayak gitu kan ya. Yang menarik kayak gitu. Nah, saya mulai paham nih. Berarti mindset seseorang atau mindset dari tim yang mau maju itu mungkin terlihat dari apa yang dia bacanya juga. Banget. Atau memang kelihatan nih orang kayaknya ngerjainnya cuma asal ngerjain dari apa yang dia submit, atau yang bener-bener ini bacaannya tuh. Dan akan tercermin dari hasil kerjaannya. Tiba-tiba kerjaannya ini capai gitu ya, apa yang kita tercermin dari bacaannya. Tercermin, kalau gua runut ya, pantesan dia tuh melakukan ini inisiatif bagus. Dia beberapa hari ke belakang tuh bacaannya tuh memang kesana diimplementasiin. Imagine kalau dia nggak pernah tahu itu, dia akan melakukan hal yang sama terus kan? Tapi ya itu kan, artinya kalau lu mau buat sebuah kultur seperti itu, mayoritas orang-orangnya harus kayak gitu. Yes. Karena kalau yang mayoritasnya males nonton atau nontonnya gosip-gosip mulu, yang lain ke bawah bro. Racun jadinya. Racun. Makanya kita tuh menghindari racun-racun kayak gini. Racun-racun malas sih sebenarnya, bukan racun-racun yang gimana-gimana ya sebenarnya. Ya pasti bukan racun Shopee. Pendukung. Sampai kayak gitu sih kalau di sini. Apa mungkin pesan dari Kang Ivan atau Om Ben nih buat teman-teman dari yang baru mulai nih jualan online ya, baru mulai bikin brand nih. Dan mereka tuh baru mulai ingin merangkak untuk akhirnya ke fase yang seperti ini. Karena kebanyakan ya kalau saya lihat kota Bandung ini, ya saya mungkin dari pemahaman sendiri adalah kota-kota yang kalau saya ketemu dengan online seller, saya pengen bikin brand, ya kan. Tapi kalau saya ke kota lain, lebih jarang seller yang ngomongin. Kebanyakan ya saya pengen jualan, nggak usah branding juga nggak apa-apa, yang penting rame. Jual harga yang murah nggak apa-apa, yang penting rame. Nah kalau Bandung ini beda, dari pertama mau jualan, ya bikin brand dulu baru jualan. Iya. Kalau dari saya gini,
kan banyak tuh yang harus dipikirin gitu ya. Kita harus bikin pembeda gitu kan ya, kita harus unik, terus kemudian kita harus apa gitu ya. Tapi yang pasti eksekusi. Jadi nggak ada hari nggak boleh tanpa eksekusi dan ada progresnya, kayak gitu ya. Jadi males tuh coret dulu. Nah itu kan yang pertama nih ya. Nah setelah itu nggak mungkin dikerjain sendirian semuanya. Jadi penting untuk cari karyawan atau cari partner kayak gitu ya. Nah yang penting bisa berkembang dulu. Nah after that mau arahnya kemana? Kayak gitu. Mau arahnya kemana? Jadi tentuin yang tadi. Dan biasanya kan value perusahaan itu melekat bersama owner. Nah tadi dituliskan antara perusahaan yang satu dan yang lain kan bisa beda nih. Nah seperti apa nih kepengennya? Nah dari situ akan terjadi seleksi alam lagi nih atas perkembangan orang-orang di dalamnya. Karena apapun strategi yang kita bikin, mustahil jalan kalau nggak ada orang yang jalanin kan. Dan kita nggak mungkin jalanin semuanya. Habis waktu 24 jam terbatas. Artinya kudu dikembangin nih, gitu. Nah, dan tadi setelah kita ngomong internal, eksternalnya kita nggak mungkin kerja sendiri juga. Kolaborasilah antar brand. Slim. Betul, antar brand ataupun antar perusahaan. Kita nggak punya gudang, ya udah cari gudangnya. Kita nggak bisa branding, carilah konsultannya. Kita nggak, misalnya ini Torch ini masih kalau dari sisi desain atau apa standar biasa aja gitu ya, konvensional. Ya udah kita kolaborasi dengan yang memang nature-nya dia adalah tadi ada fancy-nya, ada stylish-nya seperti itu. Karena terlalu costly kalau kita harus bisa semua. Jadi biarkanlah masing-masing punya strength-nya, kolaborasi jadi lebih kuat. Kalau gue sih sederhana aja lah. Untuk teman-teman yang masih jadi seller, apa-apa, belajar jualan. Selling itu darahnya dari perusahaan. Ya. Kalau lu nggak ada darahnya, udah kering. Tapi duitnya bertaruh di mana? Jangan kemana-mana tanpa lu ada yang ditaruh di branding. Karena gini, gue ngalamin banget dari awalnya Torch. Waktu pertama kali kita jualan barang, kita tuh jualan, bisa dibilang jualan desain. Gitu. Karena kita perusahaan kreatif kan, ada di apparel, tas, footwear yang dijual desain. Dijual desain. Kalau desainnya nggak keren banget, nggak akan terjual. Dulu. Tapi bersamaan dengan barang terjual, kita alokasikan dana untuk branding gitu ya. Nggak cuma sales dan marketing, kita juga branding gitu ya. Terus si logonya makin lama makin dipercaya, si value-nya makin dipercaya. Orang lama-lama beli tuh Torch tuh bukan barangnya, bukan desainnya, tapi Torch-nya. Jaminan dari si brand itu. Jadi ketika di awal-awal itu produk yang membantu menjual brand, di belakang nanti, ini udah 7 tahun udah mulai kerasa, si brand itu yang membantu menjual produk. Sehingga lu nggak berpikir keras lagi gitu. Istilahnya, apapun lu mau jual, asal di logoin Torch, udah mulai laku sekarang. Itu cara yang sustainable. Mau ke sana, apa mau terus-terusan mengulang tahun pertama? Kalau gue nggak mau. Oh, udah tambahannya, selain invest on people, invest on data dan sistem. Nah, itu juga penting tuh. Karena biar tidak terjebak dengan subjectivity. Kan biasanya nih, oh gue udah 10 tahun, 5 tahun menjalani ini nih. Apa yang gue rasa tuh pasti bener. Siapa tahu. Coba lihat datanya, jangan-jangan keliru gitu kan ya. Ya, betul. Gue setuju sama itu karena dulu, orang zaman dulu bisa ngomong seperti itu karena dunia nggak banyak berubah zaman dulu. Kalau sekarang itu kan sedikit-sedikit berubah ya. Manusianya berubah, algoritmanya berubah. Makanya setiap saat pastilah diukur, ini memastikan juga kerja itu efisien, meeting itu lebih pendek sebenarnya. Karena kita butuh meeting lebih banyak, makanya harus lebih pendek. Karena banyak data yang mesti dikelola, ya usahakan tadi nggak ada yang debat kusir. Hindari debat kusir. Keren banget dan ini daging banget ya. Saya sampai bingung mau komen apa tapi saya ada something ya buat Om Ben, buat Kang Ivan mungkin tolong dibantu. Nah, saya makasih. Asik. Iya. Saya kasih. Asik. Ya. Weh, gue resmi jadi botakers nih ya. Sebuah kehormatan. Ya. Terima kasih banyak Om Botak. Wah, asik. Ya. Thank you. Thank you banget udah mau berbagi dan sharing buat teman-teman seller. Ya, semoga kisahnya Om Ben dan Kang Ivan dalam membangun Torch ini bisa menginspirasi teman-teman
Dan saya rasa ini bukan sesuatu yang mustahil ya buat teman-teman yang tadinya masih mulai ya, mungkin mulainya sendiri, berdua, berenam, dan akhirnya bisa jadi sebesar ini. Ya, yang penting terus berusaha ya. Perhatikan kuncinya tadi ada di human, ada di data, dan sepertinya tadi culture-nya itu lebih ke kemauan untuk belajar dan untuk bertumbuh terus ya. Yes. Thank you banget, dan Terima kasih kembali. ya, buat teman-teman Botakers, sampai jumpa di episode kita berikutnya. Bye-bye. Bye-bye. Kabar gembira Botakers, kita akan mengadakan giveaway. Giveaway-nya adalah 2 jam free bedah toko untuk Botakers. Dan nanti setelah kita menyentuh 30.000, kita akan ada live untuk giveaway-nya. Intinya, 1 Botakers yang beruntung nanti akan dapat free mentoring dari Om Botak one-on-one selama 2 jam. Thank you.